Mendorong dosen untuk bisa mengembangkan karir akademiknya sampai menjadi guru besar, maka salah satu kuncinya adalah melakukan publikasi ilmiah, sebab memberikan bobot nilai sampai 35% dalam total keseluruhan kekurangan angka kredit kenaikan Jakfung. Pengembangan karir akademik dosen adalah suatu hal yang sangat penting. Dosen dengan jabatan fungsional yang tinggi tidak hanya memberi manfaat kepada dosen itu sendiri, tetapi juga bagi institusi karena bisa meningkatkan nilai akreditasi dari BAN PT. Bagaimana prosesnya? Apa saja jenjang yang harus dilewati? Karir dosen di perguruan tinggi memiliki beberapa jenjang yang harus dilewati, yaitu: pertama, dosen pemula. Di tahap ini, dosen baru mulai menjalankan tugas-tugas seperti mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat. Kedua, asisten ahli. Biasanya, mereka sudah memiliki gelar magister dan harus beradaptasi dengan lingkungan akademik. Ketiga, lektor. Jenjang ini merupakan tahap awal jabatan fungsional dosen yang mensyaratkan publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi serta partisipasi aktif dalam tridharma perguruan tinggi. Keempat, lektor kepala. Setelah menjadi asisten ahli, dosen dapat mengajukan kenaikan jabatan ke lektor dengan syarat publikasi yang lebih banyak dan karya ilmiah yang memiliki kontribusi lebih signifikan. Kelima, guru besar atau profesor. Ini adalah puncak karir akademik. Guru besar diharapkan menjadi pimpinan dalam bidang keilmuannya, baik secara nasional maupun internasional. Pengalaman penelitian, publikasi ilmiah, dan kontribusi di dunia akademik harus sudah sangat solid untuk mencapai jenjang ini. Publikasi ilmiah. Dosen harus aktif menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Pengalaman mengajar. Pengalaman dalam memberikan kuliah dan membimbing mahasiswa juga menjadi salah satu faktor penting. Proyek pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan dalam kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sangat-sangat dihargai. Pendidikan lanjutan. Untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, dosen umumnya perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 atau doktoral, terutama bagi yang ingin mencapai posisi guru besar. Riset dan publikasi adalah salah satu faktor utama dalam kenaikan jabatan fungsional dosen. Semakin tinggi jenjang yang ingin dicapai, semakin banyak publikasi yang berkualitas yang harus dihasilkan. Publikasi ini tidak hanya berguna untuk meningkatkan reputasi akademik dosen, tetapi juga untuk berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Itulah mengapa penting untuk mengembangkan kemampuan riset sejak awal karir akademik. Selain riset, pengembangan diri dan networking juga sangat penting dalam roadmap karir dosen. Mengikuti konferensi, seminar, dan workshop tidak hanya membantu dosen memperluas wawasan, tetapi juga membuka peluang untuk kolaborasi penelitian dan pengabdian. Networking dengan akademisi lain, baik dalam maupun luar negeri, juga dapat membantu mempercepat proses kenaikan jabatan melalui berbagai kesempatan kolaborasi yang lebih luas. Meniti karir sebagai dosen tentu memiliki tantangan tersendiri, mulai dari beban administrasi yang tinggi, tuntutan publikasi yang terus meningkat, hingga tekanan-tekanan dalam waktu menjalankan tridharma. Namun, setiap tantangan ini juga membawa peluang. Dengan pengelolaan waktu yang baik, kolaborasi yang tepat, dan fokus pada pengembangan diri, dosen bisa melalui setiap tahap roadmap karir dengan lebih lancar. Itulah pembahasan mengenai roadmap karir dosen. Dengan memahami tahapan dan persyaratan yang ada, serta mempersiapkan diri secara matang sejak awal, Anda bisa meniti karir akademik dengan lebih terarah dan sukses. Jangan lupa untuk like dan share. Kalau ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.